Hai teman-teman semua yang nonton video ini, sebelum kita mulai podcast hari ini, kita kenalan dulu dong dengan host dan narasumber kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng tentunya. Perkenalkan, inilah host kita. Ada Ahmad Hari Wijayanto dan ditemani oleh Andrita Eka Sulistiawati. Dan jangan lupa narasumber kita ya, ada Faria Atalah, Sarismia Dwi Kurniawati, Syahrul Ihsanuddin, Ihya Aminul Husnayain, dan juga Fatimah Rizky Zanzabil. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai aja podcastnya. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini Selasa 19 Januari 2020, kami akan menyelenggarakan sebuah podcast yang berjudul Kultur Teknologi. Dan di sini saya ditemani oleh Mbak Andrita Eka sebagai host di acara Kultur Teknologi ini. Oke, Mbak Andrita, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Oke ya, dalam pembahasan kali ini kita kedatangan tamu nih dari berbagai macam daerah tentunya, yang akan membahas tentang berbagai macam teknologi informasi yang saat ini terus semakin berkembang. Ini dia narasumber pada hari ini. Silakan, Mbak Andrita. Ya baik. Di sini saya akan memperkenalkan para narasumber ya. Di sini ada Mas Faria, Mas Syahrul, Mas Ihya, Mbak Sarismia, dan Mbak Fatimah. Halo para narasumber sekalian, silahkan open cam dan bergabung di podcast ini. Halo. Halo, Mbak. Baik. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo Kak. Apa kabar nih para narasumber sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Andrita. Sehat-sehat semua ini. Alhamdulillah. Udah pada mandi kan? Mandinya belum 2 kali. Ya, sudah lah. Sih. Mandi dalam mimpi, Mas Ari. Oh iya. Oke, silakan dilanjut, Mbak Andrita. Ya, kita lanjut ya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas 6 materi nih, 6 topik. Tentunya itu berkaitan dengan pengantar teknologi informasi ya. Nah, apa aja sih topiknya itu? Yang pertama, kita akan bahas IT and Society. Materi kedua, kita akan membahas Startup Incubator. Materi ketiga, kita akan membahas CRM, Customer Relationship Management. Yang materi selanjutnya adalah konsep dan security di penyalahgunaan media sosial. Materi selanjutnya blogger. Dan materi terakhir UX. Untuk mengawali podcast Kultur Teknologi hari ini, ada baiknya kita langsung menuju ke topik pertama. Topik pertama itu IT dan Society. Nah, topik pertama ini sepertinya baru terdengar ya di telinga para pendengar podcast kalian. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik yang satu ini, kita akan menuju ke narasumber yang pertama, yaitu Mas Ihya. Silakan Mas Ihya, para pendengar sudah tidak sabar mendengar penjelasan Mas Ihya tentang bagaimana dan akan step-step industri mulai dari 1.0 sampai dengan 4.0. Baik, terima kasih Mbak Andrita Eka dan Mas Hari. Penjelasan step by step industri ya. Mungkin kita sering mendengar istilah revolusi industri 4.0 di berbagai kesempatan. Sebagian dari Anda mungkin sudah ada yang memahami atau sudah ada yang mendengar, atau mungkin ada yang masih bingung mengenai apa itu industri 4.0. Saya jelaskan mulai dari revolusi industri 1.0 dulu ya. Revolusi industri pertama ini dimulai pada abad 18, ditandai dengan penemuan mesin uap di negara Inggris. Pada saat itu, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan-hewan diganti dengan mesin uap. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat sepenuhnya digunakan karena bisa jadi angin bertiup
dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibanding mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Negara-negara imperialis seperti Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan di Asia. Selain penjajahan, terdapat dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah digantikan oleh mesin uap, perlahan mulai digantikan oleh mesin bertenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu transportasi. Di akhir tahun 1800, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal oleh akhir dengan para peneliti dan perakit yang andal. Artinya untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil tersebut. Revolusi terjadi terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat lainnya, menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan lebih murah daripada tenaga uang. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tapi setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Jika revolusi pertama terpicu karena mesin uap, revolusi kedua dipicu karena ban berjalan dan listrik, maka revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir sendiri secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur, besar sekali ya sepertinya memang, tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 8.500 watt. Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrator chip membuat ukuran komputer semakin kecil. Listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, dan kemampuan berhitung semakin canggih. Sekarang saya akan menjelaskan revolusi industri ke-4.0. Inilah yang sedang ramai diperbincangkan, revolusi 4.0. Bahkan sempat diangkat topik ini pada debat Capres 2019. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik.
pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau bisa disingkat IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Ya, baik, Mas Ihya. Untuk perkembangan mengenai society ini sendiri, dari 1.0 sampai 5.0 nih, gimana sih, Mas? Ya, baik. Perkembangan society ya, mulai dari 1.0. Saya akan menjelaskan secara ringkas mungkin. Manusia modern atau Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka mampu membangun peradaban, membentuk sebuah masyarakat. Di awal kemunculannya, manusia berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Pada masa ini manusia mulai mampu membuat peralatan dari bebatuan seperti senjata untuk memburu musuh atau semacamnya, dan menggunakan kekuatan alam yaitu api untuk memasak dan mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Selanjutnya, agrikultural atau society 2.0. Kurang lebih pada tahun 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikkan hewan liar. Untuk kepentingan manusia inilah yang disebut revolusi agrikultur. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat seperti di Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi agrikultur ini, manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Pada masa ini mulai menetap di satu tempat dan membangun sebuah peradaban yang lebih kompleks. Manusia tidak perlu khawatir soal pangan, sehingga manusia dapat fokus ke hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan. Dari situ kerajaan-kerajaan mulai bermunculan, tulisan diperkenalkan, kota besar berdiri, dan populasi manusia semakin besar, serta sistem sosial lebih rumit konsekuensinya. Lanjut ke industrial atau society 3.0. Populasi manusia semakin meningkat di masa ini, semakin membengkak, dan kebutuhan pangan pun semakin membengkak. Sandang dan lain-lain semakin membesar, sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Revolusi industri yang terjadi di akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar, sehingga ekonomi semakin berkembang, kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang menciptakan urbanisasi dengan skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan berternak sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman ini. Di zaman society 3.0, kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Society 4.0 atau informan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran data begitu cepat, jarak ruang dan waktu semakin hilang, komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik, seperti digital, mungkin ada yang tahu seperti mesin ketik zaman dulu ya, menggunakan kertas yang dipencet-pencet itu, dan sekarang udah diganti menjadi mesin ketik komputer dan laptop dan sebagainya. Kemudahan mengakses dan data informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan, seperti kegiatan pemerintah dan privasi diri.
Ekonomi pun mulai bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, maupun pelayanannya dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Nah, yang terakhir adalah society atau society 5.0. Society ini dapat dikatakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Seperti yang kalian tahu, mungkin di beberapa negara seperti Cina, Korea, dan Jepang sudah menggunakan sistem artificial intelligence atau robot yang bisa dikendalikan dengan mudah dan berjalan secara auto ya. Lalu pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 ini di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi. Semua hal akan semakin mudah dengan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data dan sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini juga dikatakan akan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan terhadap alam sekitarnya. Menarik untuk melihat apa dampak dari Society 5.0 ini, karena memang belum selesai masanya. Ya. Nah, setelah mengetahui perkembangannya nih, untuk manfaat atau keuntungan society ini sendiri tuh bagaimana ya Mas Ihya? Silahkan. Baik, pertama adalah optimasi. Dengan adanya revolusi industri 4.0, keuntungan yang paling terasa adalah optimasi produksi. Berkembangnya artificial intelligence membantu industri menjadi smart factory, di mana dalam proses produksi menggunakan alat-alat pintar. Selain mempercepat produksi, keberadaan alat-alat tersebut dapat meminimalisir pengeluaran. Kedua adalah kustomisasi. Industri 4.0 ini mendorong kustomisasi untuk menciptakan market yang fleksibel, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan target market dengan cepat dan lancar. Hal ini akan membantu menutupi celah antara perusahaan dengan calon pelanggan, karena komunikasi akan lebih mudah dilakukan. Lalu mengedepankan penelitian. Tuntutan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan zaman akan mendorong kemajuan penelitian di berbagai macam bidang. Salah satunya adalah IT atau yang biasa kita sebut teknologi informasi. Hal tersebut akan mendorong pendidikan untuk memastikan generasi selanjutnya akan mendapatkan skill yang mumpuni sesuai dengan zamannya. Kemudahan dan keuntungan yang ada dari revolusi 4.0 ini tidak menutupi kekurangan-kekurangannya yang ada. Ada berbagai tantangan yang harus siap kita hadapi di masa revolusi industri 4.0 ini. Berikut yang akan saya jelaskan. Pertama, keamanan. Keamanan ini tantangan paling besar ya, karena memang harus siap dihadapi industri 4.0. Penggunaan cloud computing memiliki risiko terjadinya pelanggaran keamanan atau security breaches dan kebocoran data atau data leaks. Security breaches dan data leaks ini menyebabkan kerugian dan bisa merusak reputasi baik itu kita maupun orang lain. Lalu yang terakhir adalah tenaga kerja. Adopsi industri 4.0 ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja manusia yang digantikan oleh artificial intelligence yang dapat memicu meningkatnya pengangguran. Maka dari itu diperlukan pendidikan yang dapat menopang generasi selanjutnya untuk memenuhi skill yang dibutuhkan di industri 4.0 ini. Sudah jelas kan ya, dalam industri 4.0 ini adalah kemajuan yang sangat membantu industri untuk mengoptimasi semua kebutuhan produksi sehingga mempermudah perekonomian untuk berkembang. Tidak hanya itu, calon customer juga akan merasakan banyaknya variasi sehingga mudah dan mencari dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Dari saya. Nah,
terakhir nih Mas, kan kalau ada keuntungan dan manfaat itu biasanya juga ada dampak negatif. Nah, dari society sendiri ini dampak negatifnya itu apa aja ya Mas? Nah, dampak negatif pada industri 4.0 ini sangat banyak ya. Yang pertama itu rentan dengan serangan cyber, ini yang paling penting. Revolusi industri 4.0 sangat dekat dengan dunia teknologi, di mana salah satu hal yang bisa Anda lihat mulai banyak ditemukan saat ini adalah IoT atau Internet of Things. Produk-produk IoT menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan, oleh karena itu sangat rentan dengan serangan cyber apabila tidak dijaga dengan sistem keamanan yang sangat solid dan tangguh. Investasi sumber daya manusia sangat tidak murah. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomisasi dan juga teknologi yang tinggi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki skill yang tinggi untuk menggunakan artificial intelligence tersebut dan sarana-sarana canggih lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus rela mengeluarkan dana dan investasi dalam memberikan pelatihan, keterampilan, dan juga sertifikasi pada karyawan yang sudah dimiliki atau siap memberikan gaji yang layak dan lebih tinggi bagi tenaga-tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Lalu dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi pun akan tetap tinggi, dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bisa untuk kegiatan produksi dengan skala yang besar selain dengan menggunakan bahan bakar fosil. Tentu semuanya sudah tahu karena memang bahan bakar fosil ini memang tidak bagus untuk alam ya. Dan, tentu saja tahu bahan bakar fosil bukanlah hal yang ramah untuk lingkungan. Dengan tingginya penggunaan mesin dan juga penggunaan bahan bakar yang diperlukan untuk membuat alat-alat tersebut, maka kelestarian alam lingkungan akan makin terancam. Makin tingginya kegiatan produksi manufaktur juga akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang bisa mengancam lingkungan secara global. Demikian dari saya dampak negatif. Balik ke Mbak Andrita Eka. Terima kasih Mas Iya atas penjelasan yang sangat lengkap ini tadi. Baik Ya, para pendengar, bagaimana penjelasan dari Mas Iya sudah menambah informasi kalian bukan? Nah, untuk menuju ke topik selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Hari, silahkan. Oke, baik Mbak Adrita, Mas Iya, terima kasih atas penjelasannya tadi. Untuk sekarang ya, setelah mengetahui IT dan society ini, materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang startup inkubator. Mungkin masih asing ya terdengar di telinga para pendengar tentang startup inkubator ini. Sebenarnya apa sih itu startup inkubator? Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi startup ini merupakan sesuatu yang merujuk pada perusahaan yang belum ada, yang belum lama beroperasi, ya, seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lainnya. Sebelum seorang membangun sebuah startup, orang itu harus mempelajari dulu apa sih inkubator itu. Nah, inkubator ini merupakan sebuah program yang ditunjukkan untuk membantu sebuah perkembangan baru. Melalui inkubator, startup dapat mempelajari pengembangan strategi pemasaran serta pengetahuan lain yang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan. Setelah mengetahui apa itu startup dan inkubator, pasti timbul pertanyaan nih, lalu bagaimana inkubator startup menghasilkan uang? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Mbak Fatimah. Halo Mbak Fatimah, bagaimana? Ya baik, terima kasih Mas Har. Jadi mungkin sebagian dari kita, apalagi yang masih pemula, masih mungkin ragu ya untuk mulai startup atau inkubator ini. Nah, jadi startup atau inkubator ini menghasilkan uang ketika startup tempat mereka mengambil saham atau ekuitas biasanya 6% dari sponsor perusahaan atau investor ketika salah satu perusahaan rintisan mereka diperoleh. Nah, mengapa diperoleh?
Karena jalur untuk mendapatkan jalur yang diakuisisi lebih pendek daripada jalur menuju publik yang juga akan memungkinkan startup atau inkubator itu untuk melepaskan investasinya. Nah, startup atau inkubator ini dapat menghasilkan uang itu melalui secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsungnya yaitu dengan melalui sponsor, entah itu dari perusahaan, pemerintah, atau investor. Nah, perusahaan atau investor ini nantinya akan membayar startup atau inkubator untuk dijalankan sehingga mereka dapat menjadi orang pertama yang melihat dan berinvestasi tentunya dengan ide mereka. Lalu mereka menyalurkan ide mereka ke pihak ketiga sehingga mereka dapat fokus untuk mendapatkan manfaatnya. Yang selanjutnya ada dapat dari peserta saat membayar partisipasi. Yang dimaksud membayar partisipasi di sini yaitu ketika para peserta perusahaan rintisan membayar kepada startup atau inkubator, dan akhirnya nanti dari startup ini akan mengumpulkan para penasihat dan yang berkualitas. Nah, selanjutnya ada mendapatkan dari royalti dan komersial atau lisensi IP. Nah, biasanya seorang inkubator atau startup ini mendapatkan dari universitas atau dari pendapatan inovasi yang mereka buat. Nah, biaya semacam itu dapat terbayar dengan sangat baik dalam jangka panjang, tetapi relevan dengan inovasi teknologi mendalam yang membutuhkan pengaturan hukum khusus. Selanjutnya yaitu melalui kelompok industri aliansi yang berupa perusahaan atau lembaga pemerintah. Nah, nanti di sini dari kelompok sektor yang akan mengakses ke startup dan berinovasi nantinya akan diproses melalui intelijen tentang apa yang muncul atau mendapatkan solusi untuk masalah mereka. Dan juga ada cara tidak langsungnya, yaitu dengan biasanya para startup ini menjual lebih banyak layanan ke perusahaan rintisannya. Dan juga selanjutnya biasanya dengan membuat pelajaran kepada startup lain yang masih pemula. Dan yang terakhir yaitu dengan meningkatkan kepadatan dan daya tarik sehingga meningkatkan pengelolaan kepada orang lain. Begitu Mas Har. Oh, ternyata seperti itu ya. Wah, ternyata tidak hanya cara startup inkubator ini menghasilkan uang ya. Nah, bagaimana penjelasan Mbak Fatimah tadi sudah sangat jelas teman-teman tentang startup inkubator ini. Nah, kalau begitu, mari kita beralih ke topik selanjutnya untuk dijelaskan oleh Mbak Andrita. Silakan. Nah, baik Mas Hari dan para pendengar podcast, kita akan menuju ke topik selanjutnya nih. Nah, topik selanjutnya ini mengenai CRM ya, atau Customer Relationship Management. Nah, untuk CRM ini, mari kita beralih ke narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya yaitu Mas Syahrul. Apa kabar Mas Syahrul? Alhamdulillah baik. Kalian juga Mbak Andrita Eka. Kabarnya gimana, Mbak Andrika? Alhamdulillah baik juga Mas. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini, pendengar podcast ini ingin tahu lebih jauh tentang CRM nih. Dari mulai CRM itu apa, sebenarnya tujuan dan manfaat CRM itu apa aja sih, dan mungkin Mas Syahrul bisa menjelaskan lebih lanjut tentang CRM itu sendiri. Nah, silahkan Mas Syahrul, silahkan dijelaskan. Oke. Terima kasih Mbak Andrita Eka sudah memberikan waktu untuk menjelaskan sedetail mungkin tentang CRM ini ya. Jadinya mungkin teman-teman semua asing kayak dengan CRM itu apa sih. Jadi CRM ini lebih tepatnya kepanjangannya dulu ya. Kepanjangannya itu Customer Relationship Management.
CRM ini adalah sebuah terobosan gitu ya, sebuah terobosan yang melatar belakangi perbuatan strategi bisnis berbasis customer. Jadinya ini berbasis customer ya, dan juga ada tujuan awal dan tujuan akhirnya, tujuan utamanya lah, tujuan utama dan akhirnya. Jadi tujuan utamanya itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan tujuan akhirnya itu adalah memaksimalkan keuntungan dan pendapatan dari customer ini gitu. Nah, customer relationship management ini juga sudah dilengkapi dengan analisis ya, analisis customer dari vendor, partner, proses informasi internal dan penyimpanan, dan sedangkan fungsi-fungsi lainnya yang mendukung CRM ini adalah sales, yang pertama sales, yaitu sales, marketing, training, pengembangan profesional, manajemen performance human resource development, dan kompetensi seperti itu. Jadi CRM ini salah satu syarat vital bagi bisnis Anda untuk memasuki fase berikutnya. Jadinya tuh jadi CRM ini dari tingkat paling tinggi ya, kalau dari dalam Mobile Legends itu kan permainan Mobile Legends ya, atau permainan game tuh ada pro dan noob. Nah, kalau CRM ini tuh ada setengah-tengahnya, tidak noob, tidak pro, seperti itu. Dan juga saya juga sudah merangkum ini ya, dan merangkum menurut para ahli. Yang pertama nih ya, menurut para ahli yang pertama yaitu Kotler dan Keller tahun 2008. Beliau ini menyatakan bahwa CRM ini adalah proses pengolahan informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan, seperti itu. Jadi dan yang menurut ahli yang kedua yaitu menurut Tunggal tahun 2008. Beliau menyatakan bahwa suatu strategi itu untuk mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan konsumen yang paling bernilai bagi perusahaan. Nah, CRM ini berkonsentrasi pada apa konsumen nilai, bukan pada apa yang perusahaan menjual. Seperti itu. Lanjut ke tujuan dan manfaat dari CRM ini. Kalau tujuan dan manfaatnya yang dari Kotel Karir itu menunjukkan bahwa tujuannya aja. Nah, Kotel Karir itu menyatakan tujuannya itu untuk menganalisis ekuitas pelanggan yang tinggi, karena ekuitas pelanggan adalah total nilai seumur hidup semua pelanggan. Nah, seperti itu. Dan manfaat ini juga sudah disebutkan oleh Tunggal yang tahun 2005. Dia menyebutkan ada 4 manfaat yang dari CRM ini. Yang pertama itu mendorong loyalitas pelanggan. Mendorong loyalitas pelanggan. Nah, menyatukan bahwa perusahaan itu untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik dari via web, call center, ataupun lewat staf perusahaan dan pelayanan di lapangan. Nah, dan konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjual dan pelayanan yang baik dengan berbagai informasi penting bagi pelanggan tersebut. Nah, yang kedua ini, kan ada 4 tadi, yang kedua ini yaitu mengurangi biaya. Jadi ini Indonesia banget. Indonesia nggak mau ribet-ribet dan nggak mau mahal-mahal. Nah, ini juga manfaatnya juga ini mengurangi biaya, jadi tidak menguras banyak. Jadi mengurangi biaya ini, kemampuan perusahaan itu dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan ada biaya yang bisa dikurangi. Seperti misalnya nih, dengan manfaat teknologi dari web aplikasi, CRM, juga memungkinkan penjual atas pelayanan dengan biaya lebih murah dengan sebuah segmen program pemasaran yang spesifik dengan terfokus dan tertuju ke pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisien operasional. Jadi otomatis menjual dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan
penggunaan teknologi web dan call center. Misalnya akan mengurangi hubungan birokrasi dan biaya serta proses administrasi yang mungkin akan timbul pada waktunya seperti itu. Nah, yang keempat ini yang terakhir ya tentunya manfaatnya meningkatkan time to market. Jadi aplikasi CRM ini atau Customer Relationship Management ini memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik tentunya. Dengan kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu geografis sampai ketersediaan sumber data dapat disampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang CRM ini. Yang apa itu CRM sih dan apa manfaat dan tujuannya itu sudah saya jelaskan di sini tadi. Seperti itu Mbak Andita. Oke. Oke, baik Mas Syahrul, kalau dari dimensi customer relationship management itu bagaimana ya Mas? Oke, kembali ke dimensi ini. Dimensi CRM ini terdapat ada 4 dimensi ya. 4 dimensi, yaitu yang bertujuan nih, tujuannya itu untuk membangun perusahaan yang lebih mendalam, pastinya ya, perihal konsumen, untuk meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Nah, ada 4 tadi, yaitu yang pertama, identifikasi pelanggan atau disebut dengan customer identification, di mana sebagai perusahaan itu harus bisa mengidentifikasi pelanggannya agar bisa diperlakukan sesuai dengan harapan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Jadi bisa mutualisme, ibaratnya mutualisme saling menguntungkan seperti itu. Yang kedua itu membangun daya tarik terhadap pelanggan atau disebut juga dengan customer attraction. Hal ini bisa berbentuk berbagai cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan dari perusahaan tersebut sehingga pelanggan itu atau calon konsumen itu tertarik untuk datang dan tertarik untuk produk yang kita tawarkan itu. Seperti itu. Yang ketiga ini, yang dimensi nomor 3 ini, yaitu mempertahankan pelanggan yang ada atau disebut dengan customer retention. Ya, pelanggan ini yang sudah ada ini menjadi bagian dari perusahaan, harus dijaga nih. Jangan sampai, harus dijaga keharmonisasinya dan memberikan fasilitas serta daya tarik sendiri. Jadinya yang pelanggan sudah ada tetap itu harus dipertahankan untuk datang dan tertarik untuk tetap memilih produk gitu. Walaupun di luar sana juga masih ada perusahaan yang walaupun banyak saingannya yang lebih baik, tapi kita tuh harus mempertahankan yang pelanggan sudah ada yang udah setia dengan kita, harus bagaimana itu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu nomor 4, mengembangkan pelanggan. Jadi disebut dengan customer development. Maksudnya development. Bisa dimaksud dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa membentukkan ajakan atau tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain sekitarnya. Jadi ini berikan fasilitas yang terbaik lah buat pelanggan gitu, biar pelanggan itu tertarik dengan kita. Seperti itu. Kembali ke Mbak Andita Eka yang bisa jelaskan seperti itulah. Baik, terima kasih Mas Syahrul ya ini atas penjelasannya. Semoga para pendengar podcast ini bisa mendapatkan informasi lagi tentang CR dari Mas Syahrul. Mungkin kalau saya tambahkan lagi, mungkin nanti buat teman-teman yang kurang tahu atau kurang paham, mungkin kalian bisa search aja di Google, itu pasti banyak loh tentang CRM ini. Jadi ini baik banget anak muda yang sukanya baik banget, apalagi yang mulai berbisnis, ini kan sangat tepat sekali ini, sangat berguna banget. Apalagi buat Kak Faria ini yang sukanya berbisnis dengan orang lain atau dengan siapa, bisnis baju ataukah bisnis apa, ini berguna banget gitu buat anak muda, itu sangat berguna banget seperti itulah.
Jadi jangan sampai terlewatkan, seperti itulah. Ya, Ya, siap-siap Mas Syahrul. Terima kasih sarannya. Topik baik. selanjutnya, teman-teman, kita langsung beralih ke Mas Hari aja ya. Silakan Mas Hari. Oke, baik. Terima kasih Mas Arul dan Mbak Tita. Eh, Teman-teman, untuk selanjutnya nih, kita mau mempelajari tentang konsep data security di penyalahgunaan media sosial yang akan disampaikan oleh Mbak Sarismia. Halo Mbak Sarismia, apa kabar? Halo Mas Hari, baik. Oke, alhamdulillah Alhamdulillah kalau baik. baik. Oke, oke. Nah, Mbak Sarismia nih, banyak yang ingin tahu tentang hal ini, terutama apa saja sih penyalahgunaan pada media sosial? Ya, sebelum membahas tentang konsep data security dan penyalahgunaan media sosial, kita harus mengetahui contoh-contoh dari penyalahgunaan itu sendiri. Jadi contoh penyalahgunaan yang pertama adalah mengupload foto yang tidak senonoh, lalu berbagi foto korban kecelakaan dan orang meninggal, lalu berkata dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah di media sosial, dan selanjutnya membuli seseorang di media sosial dan melakukan pencemaran nama baik. Biasanya semua hal itu terjadi dengan menggunakan embel-embel akun palsu agar agar tidak diketahui sumbernya. Oke, baik seperti itu ya, ternyata. Nah, eh, saya ingin bertanya lagi nih Mbak Sarismia, untuk konsep data security itu sendiri seperti apa? Sebelum menuju kepada konsep data security, kita harus mengerti apa itu data terlebih dahulu. Jadi, data itu adalah subjek yang terdiri dari suatu karakter atau lebih, dan uh, karakter tersebut adalah karakter kuantitatif maupun kualitatif. Karakter kuantitatif contohnya adalah berupa angka, dan karakter kualitatif adalah suatu huruf, misalnya adalah huruf BANDUNG yang memiliki 7 karakter, yang ketika dirangkai menjadi satu memiliki informasi berupa nama suatu kota. Lalu konsep dari data security itu sendiri, menurut Forcepoint, keamanan data atau data security adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari perusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi dapat disimpulkan bahwa data security merupakan perlindungan terhadap data digital yang bersifat privacy untuk mencegah akses yang tidak diinginkan terhadap komputer, database, maupun website. Jadi singkatnya, data security merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengamankan data, khususnya data digital dari tangan-tangan yang merugikan. Contohnya adalah saat kita meminjamkan ponsel kepada teman kita, dan ponsel kita tidak memiliki sandi. Nah, akan terjadi peluang besar untuk teman kita mengetahui apa yang ada di dalam ponsel kita. Jadi untuk mencegahnya, kita memberikan akses password pada ponsel maupun gadget lain kita masing-masing. Gitu. Oke, berarti sangat penting sekali ya untuk konsep data security ini untuk memprivate di ponsel-ponsel kita. Oke, baik, terima kasih. Terus nih, Mbak Sarismia, apa ada alasan mengapa keamanan data security ini sangat penting? Gitu. Ya, alasan data itu penting karena dapat mencegah potensi dari kerugian material,
mengurangi resiko penyalahgunaan pada data atau informasi pribadi dan memperkecil peluang tindakan kriminal. Gitu Mas Hari. Oke, ternyata seperti itu ya. Singkat tapi jelas. Oke, terakhir nih Mbak Sarismia. Apa saja sih cara kita untuk mengatasi resiko dari penyalahgunaannya? Cara Resikonya untuk apa saja? mengatasi adalah memperhatikan peluang-peluang kecil akses privasi kita masing-masing agar tidak disalahgunakan. Dan yang kedua adalah membatasi akses seperti memakaikan password pada gadget kita dan memasang antivirus. Dan yang terakhir adalah memilih partner yang tepat untuk berbagi informasi agar tidak disalahgunakan. Oke, berarti harus memilih partner yang tepat ya Mbak? Ya, betul Mas Her. Oke, terima kasih. Baik, ya, itu merupakan sebuah penjelasan dari konsep data security di penyalahgunaan sosial media dari Mbak Sarismia. Baik, terima kasih atas jawaban Mbak Sarismia. Untuk selanjutnya, saya lempar ke Mbak Andrita. Ya nih, Mas Hari dan teman-teman nih, kita akan berlanjut ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya ini cukup menarik ya, tentang UX. Nah, teman-teman semua ini pasti pengen tahu dong, apa sih itu UX, terus apa kepanjangannya, dan apa manfaatnya. Nah, di sini teman-teman, kita udah bergabung sama kita nih, dengan Mas Warya. Halo Mas Warya. Halo Mbak Andrita, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. Mas Warya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga walaupun di tengah pandemi gini ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Ya. Oke, Mbak Andrita, untuk pertanyaannya apa nih? Nah, gini nih, Mas Warya. Teman-teman dengar podcast Kultur Teknologi ini ingin tahu nih, sebenarnya apa sih itu UX, terus penjaan dari UX sendiri itu apa? Nah, menurut Mas Warya, UX itu apa sih? Oke, yang pertama kepanjangannya dulu ya. UX itu user experience atau kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia pengalaman pengguna ya. Jadi UX ini ada sebuah proses yang meningkatkan sebuah kepuasan pengguna, baik itu pengguna aplikasi atau pengunjung web, dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Terus UX ini berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang pengguna seperti apa yang user butuhkan, apa yang mereka hargai, terus kemampuan yang mereka miliki dan juga keterbatasan kepada para pengguna ya. Terus untuk keuntungannya sendiri dari user experience adalah untuk peningkatan kualitas interaksi pengguna dengan persepsi produk atau layanan terkait lainnya. Begitu Mbak Andrita untuk UX-nya sendiri. User experience ya. Nah, user experience ini punya keuntungan nggak sih, Mas? Kalau boleh tahu keuntungan dari user experience sendiri itu apa aja? Oke, untuk UX ada banyak sih keuntungannya, tapi saya hanya mengambil beberapa ya. Yang pertama, mampu menghemat sumber daya perusahaannya. Contohnya ada sebuah perusahaan experience dynamic yang ada di luar sana. Mereka menyatakan bahwa user experience ini bisa menghemat tim developernya hingga 50% bahan data. Terus yang kedua, mampu meningkatkan penjualan. Nah, hal ini juga dikemukakan oleh sebuah perusahaan juga sih. Sebuah perusahaan yang bernama New Enterprise Associate atau NAI. Mereka menyatakan bahwa 75% startup unicorn sangat percaya bahwa desain user experience yang bagus bisa meningkatkan
evaluasi perusahaan ketika melakukan aktivitas penjualannya. Terus yang ketiga ada Imagenovation, yaitu sebuah lembaga yang ada di Amerika sana ya. Mereka juga menyatakan bahwa jika kontennya tidak perlu dioptimalkan dari segi UX, maka pengunjung akan keluar dari website dan mencari media lainnya. Begitu untuk keuntungannya, Mbak Andrita. Nah, berbicara keuntungan nih Mas, kalau keuntungan itu kan pasti berkaitan dengan manfaat. Nah, kalau UX ini manfaatnya sendiri itu menurut Mas Varya apa aja? Kalau manfaatnya sih ya tadi saya sudah jelaskan ya, ada mampu menghemat sumber daya, mampu meningkatkan penjualan, dan juga image innovation-nya ya, Mbak Andrita. Dari ketiga itu ya. Oke, baik terima kasih Mas Varya. Ini terakhir nih, Hmm, apa gimana, Mbak? tahap-tahapan dalam membangun UX dan apa saja yang harus dilakukan kalau kita itu mau membangun UX? Oke, yang pertama sih kita research dulu ya. Jadinya kita cari apa yang kita butuhkan, terus kita diskusikan apa mau kita rancang ya. Terus kemudian setelah sudah ketemu baru kita analisis, mulai dari mau seperti apa ini, apa konsepnya, dan lain-lain lah, dan juga perangkat prototipenya atau kerangkanya ya, seperti apa ya untuk kerangka sementaranya dari UX-nya itu sendiri ya. Terus kemudian ada desainnya, kita kita diskusikan juga dari desainnya, mulai dari segi visualnya atau dari segi UI desainnya ya. Terus yang kelima ada tahap pengembangan, terus dan terakhir kita evaluasi secara keseluruhan. Begitu Mbak Andrita untuk tahapan dalam membangun UX. Ya, terima kasih Mas Varya. Buat topik selanjutnya kita langsung beralih lagi ke Mas Hari. Silakan Mas Hari. Baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Tak terasa kita sudah memasuki topik yang terakhir. Yang kita akan bahas topik kita terakhir hari ini tentang seputar blogger. Pendengar podcast semuanya pasti sudah familiar dengan apa yang namanya blog. Dalam blog ini kita dapat menemukan berbagai informasi. Nah, sebenarnya apa sih itu blog? Lalu perbedaan blog dengan blogger? Nah, kita di sini sudah tersambung dengan Mas Varya lagi ya. Mungkin bisa dikatakan sebagai pakarnya di sini. Dari UX dan Kak Varya ini emang the best lah pokoknya ya. Bisa menguasai semuanya ini. Bisa menguasainya. Mas, bolehlah berbagi ilmu lah, bolehlah berbagi ilmu. Iya, boleh. Nah, boleh. Mas Varya. Saya hanya mengatakan apa yang saya tahu aja, Mas Hari sama Mas Syarul. Nah, tahunya sangat banyak sekali. Tahunya sangat banyak sekali. Nah, bisa nggak Mas Varya menjelaskan sedikit tentang blog? Apa sih blog dan blogger itu? Silakan. Oke, pertanyaan yang pertama bagus sekali ya Mas Hari ya. Jadi blog itu sebuah web atau jurnal online yang memuat beragam informasi serta menampilkan postingan terbaru di bagian atas halaman. Jadi konten atau postingan blog diperbarui secara berkala dan biasanya dikelola oleh satu kelompok atau sekelompok kecil user. Begitu Mas Ari untuk blog sendiri. Oke, baik. Itu dari blog sendiri ya. Nah, kalau kelebihannya sendiri untuk menjadi blogger itu bagaimana Mas Arya? Mungkin bagaimana, saya bisa untuk kelebihannya untuk menjadi blogger itu bagaimana? Oh, jadi yang pertama kalian pastinya bisa menulis ya. Maksudnya bukan menulis dari nol, tapi bisa merangkai kata-kata kalian mulai dari apa mau kita isi, terus apa yang mau kita ungkapkan,
Terus yang kedua, kalian pasti rajin membaca ya. Pastinya kalian setiap kalian ingin membuat blog, pasti kalian ingin melihat dulu apa mungkin dari isi buku itu, kemudian kalian ringkas menggunakan kata-kata kalian sendiri ya. Terus yang ketiga, selalu up to date ya. Selalu up to date dalam segala berita kekinian ya, mulai dari apa yang kalian ketahui, mungkin dari berita yang sering viral di televisi atau di media massa lainnya. Terus yang keempat, tidak gagap teknologi. Terus yang kelima, mengetahui ilmu marketing ya. Jadinya kalau kalian mempunyai sebuah perusahaan atau bisnis gitu, kalian bisa bikin juga di blog kalian ya. Mulai dari bisnis makanan, bisnis baju, atau segala bisnis yang kalian miliki ya. Terus yang keenam, kalian memiliki koneksi yang luas. Nah, terus yang ketujuh, kalian berjiwa peneliti. Yang kedelapan, kalian dikenal banyak orang. Dan yang terakhir nih, tak lain tak bukan, tujuan kalian pasti untuk mencari keuntungan. Nah, blog ini adalah salah satu cara untuk mendapat keuntungan ya. Begitu, Mas Ari, untuk kelebihannya menjadi blogger. Oke. Mas Arya atau menjadi seorang YouTuber nih? Enggak, saya cuma pemakar blogger aja. Gimana? Pakar Aduh, ya. kalau YouTuber Untungnya tuh lebih besar mana? Iya. Untungnya tuh lebih besar mana gitu. Kalau dilihat dari sekarang sih ya untungnya di YouTuber ya, soalnya kita lihat ke belakang blog sekarang mulai agak dibilang sedikit tertinggal ya. Iya. Ya, gitu lah kalau dari sekarang. Mungkin kalau pada zamannya blog mungkin lagi on fire-nya ya, lagi top chair-nya ya. Oh, sampai lupa Gitulah, saya. Mas. Sini ada seorang YouTuber nih. Ada YouTuber nih di sini. Siapa di sini? Siapa di sini? Mas Harul di sini. YouTuber ya? Iya. Saya bukan YouTuber ya. Saya sering nonton punya Mas Harul nih. Alhamdulillah, makasih kok karena nonton. Boyo giveaway, Mas. Video lagi. Nah, gimana? Jadi gimana? Sekali-kali Mas Harul untuk meng-giveaway saya. Oh, giveaway. Aduh, itu berat sekali. Sangat berat giveaway-nya. Kayak nanti hujan nanti kalau gitu. Oke, baik. Apa? Gimana? Giveaway-nya dikasih tahu ya nanti ya, kapan ya giveaway-nya ya? Waduh, ada bocoran ya. Calling kita. Iya. Oke, baik. Nah, bagus ya. Oke, baik. Mas Faria nih, selain blogger, apakah ada platform untuk membuat blog itu sendiri? Oh, kalau untuk selain blogger, banyak sekali ya, Mas Hari ya. Yang pertama kalian bisa lihat sekilas ada WordPress ya. Terus yang kemudian ada medium.com. Terus ada penzu.com, ada wb.com, dan masih banyak yang lainnya. Kalian bisa cari di Google, kalian bisa search ya. Nggak bisa saya sebutin satu-satu karena nanti pada bosan dengarnya. Gitu Mas Ari untuk platformnya. Mas Arya ini udah pakar semuanya ya. Blogger. Aduh. Iya. Blogger. Kayaknya ini si Kak Faria ini kayaknya akan bikin channel YouTube kayaknya. Dianya tuh lebih kemungkinan besar ya Mas Arya. Gaming dia, kayaknya gaming. Sebenarnya kalau channel YouTube sebenarnya udah ada, cuman subscribernya masih sedikit sekali Mas. Tidak sehandal Anda. Bukan. Saya juga masih awam dan YouTube masih awam. Punya Mas Arul sudah besar itu. Enggak. Oke, baik.
Mas Arya, untuk pertanyaan terakhir, Yo, gimana Mas Ari? apa sih perbedaan blog dengan website, Mas? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Mas Ari ya. Mungkin teman-teman di rumah pendengar podcast ini mungkin kadang-kadang suka bertanya, bedanya blogger sama website itu apa sih sebenarnya? Ya. Yang pertama kita lihat dari segi kontennya ya. Kalau blog itu umumnya berisi artikel, video, atau podcast seperti ini ya. Ya, satu atau beberapa tema yang diminati oleh pemilik blog atau pembuat blognya ya. Terus, sedangkan kalau website biasanya berisi informasi pentingnya mengenai produk atau layanan. Misalnya, Mas Sarul membuat sebuah website perusahaan fotografi. Nah, itu mungkin isinya seperti tentang dunia fotografi atau macam-macam foto yang dia perjualkan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, dari segi update ya. Kalau untuk blog sendiri, kalian seperti yang kita tarik awal, blog ini diupdate bisa setiap hari atau hari sekali atau seminggu sekali. Nah, berbeda lagi kalau website. Kalau website mayoritas mengikuti layanan, sehingga update hanya terjadi ketika ada perubahan informasi produk atau layanan yang disediakan, Mas Ari. Terus yang ketiga, berdasarkan arah komunikasinya ya. Kalau arah komunikasi di blog bersifat interaktif, karena pembaca blog bisa meninggalkan komentar di setiap artikel atau konten yang mereka rilis ya. Nah, sedangkan untuk di arah komunikasi pada website, lebih bersifat ke satu arah, karena website biasanya tidak menyediakan kolom komentar di kontennya. Ada sih biasanya melalui media sosialnya ya, Mas Ari ya. Terus yang keempat, gaya bahasanya. Nah, bisa dibilang kalau blog nih gaya bahasanya sesuka hati kalian ya. Atau kalau dalam bahasa Jawanya, suka-sukamu lah, atau karepmu lah, misalnya lah. Sekarep-karepmu gitu kan, karep Nah, gak ngurus mana itu ya. misalnya kata-katanya ada kamu, lu, gua, anda. Nah, sedangkan untuk gaya bahasa di website ini lebih formal lah, soalnya biasanya digunakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, sama organisasi ataupun perusahaan. Terus yang kelima, berdasarkan pengelolaannya ya. Biasanya kalau blogger tuh mengelolanya secara mandiri ya. Nah, beberapa contoh blog yang sukses seperti blog Tri Traveler, Diana Rikasari, dan sugeng.id ya. Nah, kalau untuk website dikelola oleh tim ahli atau perusahaan yang terdiri dari desainer, developer, sama copywriter. Dan yang terakhir, pembagian kontennya, Mas Har. Nah, untuk pembagian konten di blog biasanya berdasarkan tag atau kategori. Misalnya di blognya Mas Sarul, Anda bisa menemukan kategori company-nya, development marketingnya, ataupun tutorialnya, ataupun desainnya ya. Sedangkan pembagian konten pada website biasanya berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya di Niaga Hoster, Anda bisa menemukan produk hosting di laman web hosting Indonesia, produk domain di domain murah, dan produk VPS di laman VPS hosting. Jadinya kalau website ini lebih luas lah, istilahnya. Nggak cuma di satu web itu aja, jadi ada masing-masing golongannya. Begitu Mas Hari untuk perbedaannya antara blog sama website. Oke, berarti kalau website itu lebih ke kelompok ya, sebuah kelompok. Kalau Ya, betul. Kalau blogger itu individu ya, Mas Arya? Ya, individu, ya personal lah istilahnya. Ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Mas Arya semuanya.
Yo, sama-sama Mas Ori atas pertanyaannya. Pembahasan podcast kita kali ini sangat seru kan, dari IT Society, startup, CRM, konsep data security di penyalahgunaan sosial media. Setelah itu ada konsep UX hingga broker ini. Namun podcast hari ini tidak akan berjalan lancar jika tidak ada narasumber yang hadir. Iya kan? Oke. Sayang sekali ini kita harus berpisah untuk menutup podcast hari ini. Dan saya akan mengingatkan kepada para pendengar untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Dan jangan lupa 3M. Sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.